Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh perlindungan untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar ada seseorang yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi pagi hari, tanpa gejala apapun sebelumnya? Tidak demam, tidak merasa lelah, bahkan tidak punya riwayat tekanan darah tinggi. Tapi begitu masuk kamar mandi dan mulai menyiramkan air ke tubuh, tiba-tiba tubuhnya lemas, wajahnya miring, bahkan tidak bisa bicara. Beberapa keluarga mengira itu karena faktor usia, yang lain menyalahkan makanan yang dimakan malam sebelumnya. Tapi saat saya periksa secara menyeluruh, penyebab utamanya bukan dari makanan, bukan dari tekanan darah tinggi, melainkan dari cara mereka mandi setiap pagi. Bapak dan Ibu, selama puluhan tahun kita terbiasa bangun pagi dan langsung mandi. Kita percaya bahwa mandi pagi menyegarkan badan, memberi semangat, dan menandakan gaya hidup sehat. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, justru di kamar mandi itulah banyak serangan stroke ringan, serangan jantung, hingga pingsan mendadak pada lansia terjadi. Tanpa peringatan, saya adalah Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia di berbagai pelosok Indonesia. Dan semakin sering saya menemui kasus-kasus seperti ini, semakin saya sadar, banyak kebiasaan kecil yang terlihat biasa saja, ternyata bisa menjadi pemicu bencana jika dilakukan di usia 60 tahun ke atas. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 9 kebiasaan saat mandi yang mungkin sedang Bapak dan Ibu lakukan, tanpa sadar sedang meningkatkan risiko gangguan otak, jantung, bahkan kehilangan kesadaran di dalam kamar mandi. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa pusing setelah mandi? Pernah merasakan tangan lemas, jantung berdebar, atau pandangan kabur? Atau mungkin hanya merasa kurang segar, tapi tidak tahu kenapa? Kalau iya, mohon jangan lewatkan penjelasan ini, karena bisa jadi pencegahan stroke atau serangan jantung berikutnya dimulai dari kamar mandi rumah kita sendiri. Mari kita bahas bersama, perlahan dan penuh kepedulian, agar tubuh tetap kuat dan aman sampai usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua tentu pernah merasakan nikmatnya mandi air hangat di pagi hari. Setelah bangun tidur, badan masih terasa kaku. Cuaca pagi yang sejuk membuat air hangat terasa seperti penyemangat terbaik. Tidak sedikit orang tua yang mengatakan, kalau belum mandi air hangat, rasanya belum segar. Tapi justru disitulah bahayanya tersembunyi. Saat kita baru bangun tidur, tubuh masih dalam fase transisi dari istirahat menuju aktif. Tekanan darah masih cenderung rendah, detak jantung belum stabil, dan pembuluh darah belum siap menghadapi perubahan suhu yang ekstrim. Ketika kita langsung menyiramkan air panas ke tubuh, pembuluh darah melebar secara tiba-tiba. Sementara itu, otak dan jantung belum mendapatkan aliran darah yang optimal. Kombinasi ini bisa membuat aliran darah ke otak menurun drastis, menyebabkan rasa pusing, lemas, atau bahkan pingsan mendadak. Saya teringat satu pasien saya, Ibu Lastri, usia 70 tahun, tinggal di Magelang. Setiap pagi pukul 5 beliau bangun, lalu langsung ke kamar mandi dan mandi dengan air panas. Beliau merasa mandi air panas itu menyegarkan dan sudah menjadi kebiasaan sejak muda. Tapi suatu pagi, cucunya mendapati beliau terduduk di lantai kamar mandi. Bibirnya mencong, tangan kanan lemas. Setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata Ibu Lastri mengalami stroke ringan. Bukan karena kolesterol, bukan karena stres, tapi karena mandi air panas saat tubuh belum siap. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Sederhana tapi penting. Setelah bangun tidur, duduklah dulu di pinggir tempat tidur selama 2-3 menit. Minumlah segelas air putih suhu ruang. Biarkan tubuh punya waktu 15-20 menit untuk benar-benar siap sebelum mandi. Dan kalau ingin mandi air hangat, pastikan suhunya tidak terlalu tinggi. Cukup hangat saja, jangan sampai kulit memerah. Bapak dan Ibu, tubuh kita di usia 60-an tidak lagi sekuat dulu. Memberi waktu adaptasi sebelum mandi bukan tanda lemah, tapi bentuk perhatian kecil yang bisa menyelamatkan nyawa. Bapak dan Ibu, di banyak daerah pegunungan atau desa dengan air sumur alami, mandi air dingin di pagi hari sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Beberapa orang tua bahkan merasa bangga karena masih kuat disiram air sumur sebelum matahari terbit. Ada pula yang percaya bahwa mandi air dingin bisa memperkuat tubuh, melancarkan peredaran darah, atau menjernihkan pikiran. Tapi kenyataannya, yang terasa menyegarkan bagi usia muda, justru bisa menjadi beban berat bagi tubuh lansia. Ketika air dingin tiba-tiba menyentuh kulit, sistem saraf langsung memerintahkan pembuluh darah untuk menyempit. Ini reaksi normal. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang sudah berusia 60-an, elastisitas pembuluh darah sudah jauh berkurang.
Akibatnya, tekanan darah bisa melonjak tajam hanya dalam hitungan detik. Dalam kondisi tertentu, detak jantung bisa menjadi tidak beraturan dan berisiko membentuk gumpalan darah yang menyumbat aliran ke otak. Saya pernah mengunjungi rumah Pak Wiryo, 73 tahun, di daerah Wonosobo. Beliau punya kebiasaan unik. Setiap pagi sebelum subuh, langsung menceburkan diri ke kamar mandi dan menyiram tubuh dengan air dingin. Awalnya terasa menyegarkan. Namun pada suatu pagi, beliau mengeluh sesak di dada, penglihatan kabur, dan beberapa menit kemudian jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Hasil pemeriksaan menunjukkan serangan jantung ringan yang disertai gejala stroke. Semua itu bermula dari siraman pertama air dingin di pagi hari, saat tubuh belum siap. Lalu, apa yang bisa kita ubah? Jika Bapak dan Ibu ingin tetap mandi air dingin, lakukan secara bertahap. Mulailah dari kaki dan tangan, lalu naik perlahan ke tubuh bagian atas. Hindari langsung menyiram kepala atau dada. Juga hindari mandi air dingin setelah bangun tidur atau sehabis makan. Dan bagi yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, penyakit jantung atau kolesterol, lebih bijak bila beralih ke air hangat suam-suam kuku. Menjaga ritme tubuh di usia lanjut adalah kunci untuk tetap sehat. Jangan memaksakan tubuh mengikuti kebiasaan lama tanpa menyesuaikannya dengan kondisi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebiasaan bangun subuh lalu langsung mandi seringkali dianggap sebagai tanda kedisiplinan dan gaya hidup sehat. Banyak lansia merasa bangga karena tetap bisa bangun pagi, mandi lebih awal, dan memulai hari dengan semangat. Namun yang sering tidak disadari adalah, pada jam-jam antara pukul 4.30 hingga 6 pagi, tubuh kita justru berada dalam kondisi paling rentan terhadap gangguan sirkulasi. Secara alami, pagi hari adalah saat hormon stres seperti kortisol meningkat untuk membangunkan tubuh. Proses ini disebut morning surge. Hormon ini membuat tekanan darah naik secara perlahan. Nah, jika di saat itu tubuh belum mendapat asupan makanan atau cairan, lalu langsung masuk kamar mandi dan terkena perubahan suhu, kombinasi antara tekanan darah yang mulai naik, perut kosong, dan aliran darah yang belum stabil bisa memicu gangguan serius. Mulai dari pusing, lemas mendadak, hingga gangguan aliran darah ke otak. Saya teringat seorang pasien bernama Ibu Aminah, 75 tahun, dari Sukoharjo. Setiap pagi pukul 4.30, beliau bangun, salat subuh, lalu langsung mandi tanpa sarapan. Pagi itu pun seperti biasa, tapi setelah mandi, beliau merasa tangan kanannya lemas, mulut mulai mencong, dan sulit bicara. Keluarga segera membawanya ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosis stroke ringan yang dipicu oleh perubahan tekanan darah saat tubuh belum siap. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Setelah bangun tidur, berikan waktu bagi tubuh untuk benar-benar terjaga. Minumlah segelas air putih suhu ruang. Duduk santai selama 10-15 menit, lalu makan ringan seperti roti tawar, pisang, atau beberapa keping biskuit. Biarkan tubuh mendapat energi dan cairan sebelum masuk kamar mandi. Waktu mandi yang ideal bagi lansia umumnya antara pukul 7 hingga 8 pagi, saat matahari mulai muncul dan suhu tubuh sudah lebih stabil. Bapak dan Ibu, menjaga waktu mandi sama pentingnya dengan menjaga pola makan. Jangan karena ingin terlihat disiplin, malah membahayakan kesehatan otak dan jantung kita sendiri. Bapak dan Ibu, mungkin sebagian dari kita merasa bahwa kamar mandi di rumah sudah cukup aman. Lantainya bersih, licin, keramiknya mengkilap. Tapi justru disitulah bahayanya tersembunyi. Lantai yang terlalu licin, ditambah tidak adanya pegangan atau kursi mandi, bisa menjadi pemicu kecelakaan serius di usia lanjut. Setelah usia 60 tahun, keseimbangan tubuh kita tidak lagi sebaik dulu. Sistem vestibular di telinga bagian dalam, yang bertugas mengatur orientasi dan koordinasi tubuh, mulai melemah. Otot-otot kaki juga tidak lagi sekuat saat muda. Jika pagi hari Bapak dan Ibu bangun dengan tekanan darah yang belum stabil, lalu melangkah ke kamar mandi yang basah, licin dan tanpa pegangan, hanya butuh satu gerakan kecil yang salah, dan tubuh bisa langsung terjatuh. Saya teringat Pak Hashim, 78 tahun, tinggal di Brebes. Beliau tinggal sendirian dan merasa masih cukup kuat melakukan semuanya sendiri. Suatu pagi, beliau hendak mandi seperti biasa. Tapi karena lantai kamar mandi sedikit licin dan tidak ada penopang di dinding, beliau tergelincir. Kepala bagian belakang terbentur lantai keras, dan selama 2 jam tidak ada yang mengetahui. Ketika akhirnya dibawa ke rumah sakit, Pak Hashim didiagnosis mengalami pendarahan ringan di otak dan patah tulang pinggul. Sejak saat itu, beliau tidak bisa berjalan tanpa alat bantu. Kecelakaan seperti ini bisa dicegah.
Bapak dan Ibu bisa mulai dengan memasang pegangan, handrail, di 2 titik penting, dekat pintu masuk dan di area mandi. Gunakan alas kaki anti-selip dan karpet khusus di lantai kamar mandi. Bila memungkinkan, gunakan kursi mandi, terutama jika Bapak dan Ibu sudah sering merasa lelah atau pegal saat berdiri lama. Pastikan pencahayaan kamar mandi cukup terang. Hindari mandi dalam kondisi redup atau gelap. Satu tindakan kecil hari ini bisa mencegah hilangnya kemandirian di masa depan. Mari kita lindungi diri, bukan hanya dari penyakit, tapi juga dari risiko jatuh, salah satu penyebab utama kematian mendadak pada lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang tua di Indonesia memiliki kebiasaan mandi di kamar mandi yang tertutup rapat. Pintu ditutup, jendela dikunci, bahkan exhaust fan tidak dinyalakan. Alasannya biasanya karena ingin menjaga privasi atau takut masuk angin kalau udara luar masuk. Tapi tahukah Bapak dan Ibu, kamar mandi yang pengap dan tertutup rapat justru bisa membahayakan otak. Ketika kita mandi, terutama dengan air hangat, uap air akan memenuhi ruangan. Semakin lama kita berada di dalam, uap akan makin pekat. Di ruang yang tertutup rapat, kadar oksigen perlahan menurun. Otak yang sangat membutuhkan oksigen setiap saat akan langsung memberi sinyal saat kekurangan. Timbul rasa pusing, sesak, penglihatan kabur, atau tubuh terasa lemas. Saya pernah menangani Ibu Hartini, 72 tahun, dari Cirebon. Beliau sering mengeluh rasa melayang dan napas berat setiap kali selesai mandi. Awalnya keluarga mengira itu hanya karena kelelahan biasa. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata kamar mandinya tidak punya ventilasi, tidak ada jendela, dan exhaust fan-nya rusak selama berbulan-bulan. Setiap pagi beliau mandi selama 15-20 menit di ruangan tertutup. Sampai suatu hari, beliau pingsan di dalam dan harus segera dibawa ke IGD. Untungnya belum sampai stroke, tapi kejadian itu menjadi peringatan besar bagi seluruh keluarga. Lalu, apa yang bisa Bapak dan Ibu lakukan? Pertama, pastikan kamar mandi memiliki sirkulasi udara. Jika tidak ada jendela, pasang exhaust fan dan pastikan berfungsi. Kedua, jangan mandi terlalu lama, cukup 7-10 menit. Ketiga, biarkan pintu kamar mandi sedikit terbuka agar udara bisa keluar masuk. Dan terakhir, hindari mandi saat tubuh terasa sesak atau setelah melakukan aktivitas berat. Kelihatannya sepele, tapi oksigen yang cukup bisa menjadi pembeda antara pagi yang segar dan pagi yang berakhir di rumah sakit. Jangan anggap remeh uap air, karena uap yang terperangkap bisa perlahan-lahan melemahkan tubuh kita tanpa disadari. Bapak dan Ibu, di banyak keluarga, setelah sarapan, kebiasaan pertama adalah masuk kamar mandi untuk bersiap memulai hari. Mandi setelah makan memang terasa nyaman, tubuh bersih, rapi, siap keluar rumah atau pergi ke pengajian. Tapi kebiasaan yang tampaknya baik ini justru menyimpan risiko besar bagi kesehatan jantung dan otak lansia. Saat makan, tubuh otomatis mengalirkan lebih banyak darah ke saluran cerna. Ini proses alami yang disebut redistribusi darah. Namun jika setelah makan kita langsung mandi, terutama dengan air hangat, pembuluh darah di kulit juga melebar karena suhu. Akibatnya, darah yang seharusnya mengalir ke otak malah terbagi ke perut dan kulit, sehingga tekanan darah bisa turun drastis. Hasilnya, otak kekurangan oksigen, bisa menyebabkan pusing, penglihatan kabur, hingga pingsan mendadak. Dan pada beberapa kasus, kondisi ini bisa memicu stroke ringan, terutama jika ada riwayat tekanan darah rendah atau jantung lemah. Saya pernah menangani Bu Sumarni, 77 tahun, dari Ngawi. Beliau biasa sarapan jam 6 pagi, lalu langsung mandi. Suatu hari, saat suaminya sedang di dapur, terdengar suara benda jatuh. Bu Sumarni ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di kamar mandi. Setelah diperiksa, beliau mengalami stroke ringan karena aliran darah ke otak turun tiba-tiba. Dan semuanya hanya karena mandi terlalu cepat setelah makan. Apa yang bisa kita ubah? Setelah makan, beri waktu istirahat minimal 30-45 menit. Gunakan waktu itu untuk duduk santai, minum air putih, atau berjalan pelan di halaman. Hindari berdiri lama atau aktivitas berat. Kalau merasa mengantuk, lebih baik istirahat sebentar sebelum mandi. Tubuh lansia perlu waktu lebih lama untuk beradaptasi. Menunda mandi bukan tanda malas, tapi tanda kita menghargai ritme tubuh agar tetap sehat dan kuat setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak lansia merasa masih cukup kuat untuk berdiri lama saat mandi. Saya masih sehat, masih bisa mandi sendiri. Begitu yang sering saya dengar di ruang praktik.
Tapi perlu diingat, tubuh kita tidak lagi seperti saat berusia 40-an. Dan justru karena merasa masih sanggup, kita sering mengabaikan bahaya yang tersembunyi. Saat berdiri terlalu lama di kamar mandi, apalagi tanpa banyak gerakan, darah cenderung berkumpul di kaki. Ini disebut pulling. Pada orang muda, otot kaki masih kuat memompa darah ke jantung. Tapi pada lansia, fungsi ini sudah menurun. Ditambah suhu hangat, berdiri diam, dan aliran darah yang melambat bisa menyebabkan pusing mendadak, jatuh, bahkan stroke ringan. Proses ini disebut pulling. Pada orang muda, otot-otot kaki masih aktif membantu memompa darah kembali ke jantung. Tapi pada lansia, fungsi ini sudah menurun. Akibatnya, aliran darah ke otak bisa terganggu, tekanan darah turun, dan tubuh bisa kehilangan kesadaran secara tiba-tiba. Apalagi jika mandi menggunakan air hangat, pembuluh darah akan melebar lebih luas, membuat darah semakin tertarik ke permukaan kulit. Kombinasi antara suhu panas, berdiri lama, dan minim gerakan bisa memicu pusing mendadak, jatuh, bahkan stroke ringan. Saya teringat Pak Rosid, 78 tahun dari Purwokerto. Setiap pagi beliau biasa mandi sambil berdiri, menyabuni tubuh dan melamun sejenak. Beliau merasa itu membuatnya rileks. Tapi suatu pagi, beliau ditemukan terduduk lemas di kamar mandi. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosis stroke ringan akibat tekanan darah yang drop mendadak karena terlalu lama berdiri tanpa bergerak. Apa yang sebaiknya dilakukan? Jika bapak dan ibu mandi lebih dari 5 menit, gunakan kursi mandi sederhana. Ini bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menjaga keselamatan diri. Bila tetap ingin berdiri, upayakan untuk selalu menggerakkan tubuh. Sedikit melangkah, mengangkat tumit, atau menggoyangkan tangan. Jangan berdiri diam terlalu lama. Pastikan juga tersedia pegangan yang kokoh di dekat tempat mandi untuk berjaga-jaga jika merasa pusing. Keseimbangan tubuh lansia mudah terganggu. Tapi dengan sedikit penyesuaian, mandi tetap bisa menjadi aktivitas yang aman dan menyenangkan, tanpa risiko tersembunyi yang mengancam kesehatan otak dan jantung kita. Bapak dan ibu yang saya hormati, pernahkah saat mandi, bapak atau ibu membungkuk dengan cepat untuk mengambil sabun yang jatuh, lalu tiba-tiba merasa pusing atau mata berkunang-kunang? Atau memutar badan terlalu cepat untuk mengambil handuk dan seketika merasa tidak seimbang? Kejadian seperti itu tidak boleh dianggap sepele. Di usia lanjut, sistem peredaran darah dan keseimbangan tubuh tidak secepat dulu. Gerakan yang tiba-tiba, terutama saat tubuh sedang basah dan berada dalam ruang hangat seperti kamar mandi, dapat membuat aliran darah ke otak turun secara mendadak. Inilah yang sering memicu rasa pusing, kehilangan keseimbangan, hingga pingsan di kamar mandi. Secara medis, ketika kita membungkuk, darah cenderung mengalir ke bagian bawah tubuh. Kemudian saat tiba-tiba berdiri atau berputar, otak butuh waktu untuk menyesuaikan tekanan darah. Pada usia lanjut, proses adaptasi ini cenderung melambat. Jika ditambah dengan kondisi kamar mandi yang licin dan sempit, risiko terjatuh bisa meningkat drastis. Saya pernah menangani Ibu Sumiyati, 76 tahun, dari Salatiga. Beliau masih aktif, bahkan sering membersihkan kamar mandi sendiri. Suatu pagi saat mandi, beliau membungkuk cepat untuk mengambil botol sampo yang jatuh. Seketika pandangannya gelap dan tubuhnya terhuyung. Beliau jatuh dengan posisi miring dan sempat kehilangan kesadaran beberapa menit. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata terjadi gangguan aliran darah ke otak akibat perubahan posisi tubuh yang mendadak. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan? Sebelum mandi, pastikan semua perlengkapan seperti sabun, sampo, dan handuk sudah ada dalam jangkauan. Kalau perlu, letakkan di rak kecil di dinding, supaya tidak perlu membungkuk terlalu dalam. Bila ingin membilas kaki atau punggung, gunakan pegangan atau semprotkan air perlahan dari atas. Jangan membungkuk tiba-tiba. Gerakkan tubuh pelan-pelan dan penuh kesadaran. Jangan terburu-buru. Tubuh kita setelah usia 60 bukan lagi tentang kecepatan, tapi tentang kehati-hatian. Gerakan kecil yang terkendali jauh lebih aman daripada reaksi cepat yang membahayakan. Bapak dan Ibu, sebagian besar orang tua Indonesia rutin mengonsumsi obat setiap pagi, terutama obat-obatan penurun tekanan darah, pengencer darah, atau obat jantung. Namun yang jarang disadari adalah kebiasaan mandi sesaat setelah minum obat tertentu bisa sangat berisiko, terutama bagi lansia. Obat-obatan seperti antihipertensi bekerja dengan cara menurunkan tekanan darah secara bertahap. Efeknya bisa mulai terasa dalam 30-60 menit setelah diminum.
Di sisi lain, mandi, terutama mandi air hangat, dapat mempercepat pelebaran pembuluh darah di permukaan kulit. Jika kedua efek ini terjadi bersamaan, maka tekanan darah bisa turun terlalu cepat, menyebabkan pusing, kehilangan keseimbangan, hingga pingsan. Saya masih ingat satu kasus dari Pak Munir, 71 tahun, warga Kendal. Beliau selalu bangun pagi, minum obat tekanan darah, lalu langsung masuk kamar mandi untuk mandi air hangat. Selama beberapa hari tidak ada masalah. Namun pada hari ke-7, beliau ditemukan terduduk lemas di lantai kamar mandi, kesulitan bicara dan tidak mampu berdiri. Setelah dirawat di rumah sakit, dokter mendiagnosis beliau mengalami stroke ringan. Bukan karena pola makan, tapi karena kombinasi obat dan waktu mandi yang tidak tepat. Apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap aman? Hindari mandi segera setelah minum obat. Beri jeda setidaknya 45-60 menit agar tubuh beradaptasi dengan efek obat. Gunakan waktu tersebut untuk duduk santai, berjemur sebentar di teras rumah, atau melakukan peregangan ringan. Jika merasa mengantuk setelah minum obat, lebih baik istirahat sejenak sebelum masuk kamar mandi. Dan yang tidak kalah penting, selalu perhatikan reaksi tubuh setelah minum obat baru. Jika bapak atau ibu merasa lebih mudah pusing, lemas, atau berkeringat dingin, segera konsultasikan ke dokter untuk penyesuaian dosis atau waktu minum obat. Ingat, bapak dan ibu, obat memang menyembuhkan, tapi jika tidak diimbangi dengan kebiasaan yang tepat, justru bisa menjadi pemicu bahaya tersembunyi. Mandi tetap bisa menjadi rutinitas yang menyegarkan, asal dilakukan pada waktu dan dengan cara yang sesuai dengan kondisi tubuh kita saat ini. Bapak dan ibu yang saya hormati, dari luar mandi mungkin hanya terlihat sebagai aktivitas sederhana untuk membersihkan tubuh. Tapi bagi kita yang telah memasuki usia lanjut, mandi bisa menjadi titik rawan jika dilakukan tanpa memahami kondisi tubuh yang semakin sensitif terhadap perubahan suhu, posisi, dan tekanan darah. 9 kebiasaan yang sudah kita bahas tadi mungkin terlihat remeh, tapi jika diabaikan, bisa memicu serangan jantung, stroke ringan, pingsan mendadak, hingga cedera serius akibat terjatuh. Jangan menunggu sampai tubuh memberi peringatan keras. Cukup 1 kali terpeleset, cukup 1 kali aliran darah tidak sampai ke otak, hidup kita bisa berubah selamanya. Mari kita ubah cara pandang. Mandi bukan sekadar rutinitas, tapi juga bagian penting dari perawatan kesehatan lansia. Memberi waktu adaptasi, menjaga suhu air, memastikan keamanan di kamar mandi, semua itu adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Kalau Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, silakan tulis angka 9 di kolom komentar, agar saya tahu Bapak dan Ibu sudah menyimak sampai akhir. Jika ada pertanyaan, pengalaman pribadi, atau saran untuk topik video selanjutnya, silakan tulis di bawah. Saya akan membacanya satu persatu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penting berikutnya tentang kesehatan lansia. Dan jika Bapak Ibu punya teman, saudara, atau tetangga yang usianya juga sudah di atas 60, bagikan video ini, karena menyelamatkan satu nyawa bisa dimulai dari satu informasi yang tepat. Mari kita rawat tubuh ini dengan perlahan, dengan bijaksana, dan penuh kasih sayang, agar tetap sehat, kuat, dan mandiri hingga usia lanjut.